Next, selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan materi berikutnya mengenai the illumination of private space atau pencahayaan untuk ruang-ruang pribadi atau personal. Depend on occupant's preference atau tergantung pada preferensi penghuni. Pencahayaan pada ruang pribadi sangat dipengaruhi oleh preferensi dan selera dari penghuni atau pengguna ruangan tersebut. Setiap individu dapat memiliki preferensi yang berbeda mengenai pencahayaan, seperti tingkat kecerahan yang diinginkan, warna atau suhu cahaya, dan tata letak lampu yang diinginkan. Multiple function. Penggunaan ruang pribadi dapat sangat bervariasi bagi setiap pengguna. Sebagai contoh, fungsi ruang tamu dapat berubah tergantung pada aktivitas yang dilakukan di dalamnya, seperti bersantai, menerima tamu, menonton TV, atau untuk membaca buku. Hal ini mempengaruhi bagaimana pencahayaan dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas tersebut. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Desain pencahayaan untuk ruang pribadi atau personal seringkali harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para penghuninya. Sebagai contoh, di kamar tidur, pencahayaan yang lembut dan redup mungkin dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman saat tidur. Sementara di ruang keluarga, pencahayaan yang lebih terang dan fleksibel mungkin lebih tepat untuk memenuhi berbagai aktivitas yang dilakukan di ruang tersebut. Personal impression. Pencahayaan juga dapat digunakan sebagai sebuah ekspresi diri atau menunjukkan gaya hidup atau lifestyle dari penghuninya. Beberapa orang mungkin lebih menyukai pencahayaan yang dramatis atau artistik untuk menciptakan kesan personal pada ruang pribadi mereka. Sementara sebagian orang lainnya mungkin lebih menyukai pencahayaan yang fungsional dan praktis. Hasilnya, pencahayaan untuk ruang pribadi cenderung lebih fleksibel dan bergantung pada kebutuhan dan preferensi setiap individu. Desain pencahayaan harus dapat memenuhi berbagai fungsi ruang serta menciptakan suasana yang sesuai dengan preferensi penghuni untuk mencapai tingkat kenyamanan dan estetika yang diinginkan. Pencahayaan di ruang pribadi ini bisa dilakukan seperti untuk home illumination and garden illumination atau pencahayaan rumah dan taman. Fasad lighting. Pencahayaan fasad bertujuan untuk mempercantik dan memberikan identitas pada bangunan di malam hari. Pencahayaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan lampu recess ataupun lampu dinding atau wall light yang ditempatkan secara strategis untuk menyoroti elemen arsitektur atau karakteristik sebuah bangunan. Area pintu masuk. Pencahayaan untuk akses pintu masuk ini memiliki peran ganda, yaitu untuk memberikan orientasi dan untuk tujuan keamanan. Lampu di sekitar pintu masuk dan akses poin ini membantu penghuni atau pengunjung untuk menemukan jalan dengan mudah dan memberikan rasa aman di lingkungan yang gelap. Jenis pencahayaan tergantung pada desain dan kebutuhan spesifik, berbagai jenis lampu outdoor dapat digunakan. Contohnya, lampu teras di atas pintu rumah, lampu dinding pada fasad, lampu bollard atau lampu yang ditanam di dalam tanah untuk menerangi tangga atau area eksternal lainnya. Memilih jarak dan ketinggian lampu. Sangat penting untuk memperhatikan jarak antar lampu agar tidak terlalu dekat satu sama lain ataupun terlalu jauh, sesuai dengan ketinggian sumber cahaya dan sudut pancarnya. Lampu tiang, sebagai contohnya, bisa ditempatkan lebih jauh daripada lampu gantung untuk mendapatkan efek pencahayaan yang optimal. Menyoroti nomor rumah dan objek-objek di sekitarnya dengan pencahayaan sendiri atau self-illuminating. Untuk menyoroti nomor rumah atau objek lainnya, kita bisa menggunakan benda yang dapat memancarkan cahaya secara mandiri, ataupun kita bisa menggunakan lampu tambahan untuk mempertegas atau memberikan pencahayaan untuk nomor rumah secara permanen.
Tujuan utama pencahayaan outdoor tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuni atau pengunjung yang menggunakan area eksternal bangunan pada malam hari. Dengan memilih jenis lampu yang tepat dan menyesuaikan penempatannya, pencahayaan eksternal dapat meningkatkan daya tarik visual dan fungsionalitas area tersebut. Pencahayaan yang terfokus. Taman pada umumnya membutuhkan pencahayaan yang terfokus secara langsung pada titik-titik tertentu atau objek-objek khusus dibandingkan dengan pencahayaan umum yang menyeluruh. Pencahayaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang diinginkan dengan memanfaatkan perbedaan antara area yang terang dengan area yang gelap. Mengutamakan keamanan. Pada umumnya, keamanan dapat ditingkatkan dengan menggunakan pencahayaan yang dapat dikendalikan oleh sensor gerak. Lampu yang dapat menyala secara otomatis ketika mendeteksi adanya gerakan di sekitarnya dapat memberikan proteksi tambahan dan memberi peringatan ketika ada aktivitas yang mencurigakan. Pencahayaan untuk berbagai fitur atau objek tertentu. Untuk menyoroti fitur atau objek seperti pepohonan dan objek tunggal lainnya seperti patung, lampu spotlight yang diarahkan dengan tepat merupakan pilihan yang ideal. Penempatan dan jarak lampu spotlight harus disesuaikan menurut ukuran atau besarnya objek yang akan disoroti. Dan perencanaan pencahayaan harus mencegah efek silau atau glare yang tidak diinginkan. Estetika dan kegunaan. Pencahayaan taman tidak hanya untuk tujuan estetika, tetapi juga untuk meningkatkan fungsi keselamatan dan memudahkan navigasi di malam hari. Dengan memilih lampu yang tepat dan menyesuaikan penempatan yang sesuai, taman bisa menjadi lebih aman, lebih indah, dan fungsional. Pada pencahayaan ruang publik di outdoor, seperti pada pencahayaan taman maupun area publik lainnya, sangat penting untuk memperhatikan penggunaan lampu dengan kelas perlindungan yang sesuai. Hal ini penting karena pencahayaan outdoor atau lampu outdoor khususnya yang terekspos secara langsung dengan lingkungan alam dapat dipengaruhi oleh cuaca, kelembaban, dan debu, tentunya harus mampu bertahan dan beroperasi dengan aman dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Standar proteksi lampu biasanya direpresentasikan oleh rating IP atau Ingress Protection, di mana rating IP ini mengindikasikan seberapa baik lampu tersebut dapat memproteksi diri dari benda padat seperti debu maupun benda cair seperti air. Sebagai contoh, lampu dengan IP 65 atau IP 66 biasanya cocok untuk penggunaan di outdoor karena tahan terhadap hujan dan debu dalam jumlah yang besar. Berikut ini terdapat beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan pemilihan lampu dengan kualitas proteksi yang tepat untuk area public outdoor. Yang pertama, harus memperhatikan ketahanannya terhadap cuaca, kemudian memperhatikan juga perlindungannya terhadap debu. Yang ketiga, itu kita harus memperhatikan keamanan dan daya tahan lampu tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus memperhatikan juga durasi operasi dari lampu tersebut. Pemilihan tipe lampu. Saklar dan pengatur waktu. Jenis saklar yang digunakan seperti saklar waktu atau time switch, twilight night switch atau saklar sore malam, atau juga saklar gerak atau motion switch mempengaruhi jenis penerangan yang sesuai untuk digunakan. Contohnya, jika fitur tertentu seperti pintu rumah yang akan disinari secara permanen, disarankan untuk menggunakan lampu LED atau lampu neon sederhana yang ekonomis. Saklar twilight night atau saklar sore malam dan saklar waktu dapat digunakan untuk menyesuaikan pencahayaan secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya atau waktu tertentu.
Siklus penyalaan yang singkat. Untuk siklus penyalaan yang singkat seperti pada sensor gerak atau saklar tekan, lampu halogen dan lampu hemat energi seperti lampu neon kompak atau sederhana dapat digunakan. Hal ini karena lampu-lampu tersebut dapat menyala dengan cepat dan memberikan fluks cahaya penuh tanpa memerlukan waktu pemanasan atau ignition yang lama. Sensor gerak. Pada pathway yang menggunakan pendeteksi gerakan, sebaiknya menggunakan lampu yang dapat menghasilkan fluks cahaya maksimal secara langsung setelah lampu tersebut dinyalakan. Hal ini memastikan bahwa jalur pathway segera diterangi ketika terdeteksi adanya gerakan, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan keamanan di area tersebut. Efisiensi energi. Pemilihan lampu LED atau lampu neon kompak atau lampu neon sederhana dapat membantu mengurangi konsumsi energi secara signifikan dibandingkan dengan lampu halogen. Hal ini mendukung aspek sustainabilitas atau keberlanjutan dan mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Mempertimbangkan jenis saklar yang tepat dan kebutuhan waktu penerangan atau pencahayaan, serta memilih lampu yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan sistem pencahayaan yang diimplementasikan di berbagai area seperti area rumah tangga, area taman, dan area outdoor. Untuk pencahayaan di ruang privat atau personal, terdapat berbagai macam ruangan yang dapat kita rancang penerangannya seperti yang pertama adalah untuk ruangan living room. Pencahayaan umum untuk living room. Pencahayaan umum merupakan poin utama yang meliputi penerangan di seluruh ruangan. Hal ini dapat diperoleh dengan memasang lampu plafon atau langit-langit atau juga dengan memasang lampu gantung yang dipasang di tengah living room atau di tengah ruang tamu. Pencahayaan umum ini bertujuan untuk memberikan cahaya yang merata ke seluruh bagian ruangan. Pencahayaan untuk pintu dan dinding. Selain general lighting, pencahayaan tambahan seperti lampu dinding atau wall light ataupun table lamp di sekitar sofa atau area bersantai dapat memberikan penerangan tambahan yang dibutuhkan untuk aktivitas seperti membaca atau mengobrol. Pengenalan elemen. Beberapa objek di ruang tamu seperti lukisan, televisi, atau objek dekoratif lainnya membutuhkan pencahayaan yang sesuai untuk menonjolkan keindahannya dan mengurangi efek refleksi yang mengganggu. Lampu spotlight dapat digunakan untuk menonjolkan objek-objek ini dengan cara yang menarik sehingga terlihat sangat indah dan tidak menimbulkan silau yang mengganggu. Kontrol cahaya. Sistem pencahayaan harus direncanakan sedemikian rupa untuk mencegah silau dan memastikan bahwa sumber cahaya tidak menyorot langsung ke mata orang yang sedang duduk atau beraktivitas di ruang tersebut. Pencahayaan harus ditempatkan dengan mempertimbangkan garis pandang visual para penghuni dan tidak menimbulkan bayangan yang mengganggu pada objek atau layar. Fleksibilitas. Adanya opsi untuk menyesuaikan intensitas cahaya, misalnya dengan menggunakan dimmer atau peredup, dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menciptakan suasana yang berbeda-beda menurut kebutuhan dan suasana yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, lalu merencanakan pencahayaan dengan matang, kita dapat menciptakan ruang keluarga atau living room yang nyaman, fungsional, dan estetis. Pencahayaan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan visual, tetapi juga menghadirkan suasana yang sesuai dengan fungsi dan lifestyle atau gaya dari penghuni ruangan tersebut. Pencahayaan secara keseluruhan dalam suatu ruangan harus terpisah dari pencahayaan tambahan agar dapat dengan mudah dilakukan peredupan atau dimmable. Pencahayaan yang dimaksudkan sebaiknya tidak dihasilkan melalui satu lampu saja, tapi melalui berbagai lampu yang terdistribusi dengan baik ke seluruh area ruangan. Berbagai jenis lampu dapat digunakan,
tergantung pada kebutuhan dan desain ruangan, seperti lampu dinding atau wall light, lampu plafon atau ceiling light, lampu spotlight, ataupun lampu gantung. Pencahayaan yang dianggap nyaman biasanya berasal dari sumber cahaya warm white atau putih hangat. Hal ini merupakan pilihan yang tepat. Pencahayaan di ruang terbuka dan area tertentu bisa dilengkapi dengan lampu yang disesuaikan kecerahannya secara individual, lampu standar, dan table lamp yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kecerahan sesuai dengan preferensi masing-masing. Uplight seringkali digunakan untuk meningkatkan tingkat pencahayaan umum di bagian ruangan tertentu, sementara pencahayaan tambahan yang berfokus untuk menyoroti fitur-fitur seperti karya seni, tanaman, furniture, serta permukaan dinding dan langit-langit dapat diperoleh melalui lampu downlight maupun spotlight. Dengan memanfaatkan kombinasi yang baik dari lampu-lampu tersebut, kita dapat menciptakan suasana yang nyaman, fungsional, dan estetis di dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuninya. Pencahayaan yang dipilih dengan baik tidak hanya meningkatkan kecerahan ruangan secara keseluruhan, tetapi juga mempertegas elemen dan objek penting di dalam ruangan. Next, berikut ini ada beberapa tips terkait perencanaan pencahayaan untuk ruang outdoor privat. Yang pertama, perencanaan pencahayaan area luar bangunan pribadi atau personal harus dilakukan dan disesuaikan pada tahap awal perencanaan. Karena terdapat banyak komponen yang diperlukan untuk instalasi listrik seperti rute kabel, sambungan untuk unit subdistribusi, dan lain-lain yang harus dipasang di bawah plester pada tahap awal pekerjaan konstruksi. Menunda perencanaan instalasi eksternal dan mengerjakan pekerjaan lain hingga akhir proyek umumnya dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan menyebabkan penundaan pada instalasi berikutnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Faktor yang pertama yaitu kesesuaian dengan perencanaan konstruksi. Perencanaan pencahayaan eksternal harus sesuai dengan tahap konstruksi bangunan secara keseluruhan. Jika perencanaan ini tertunda, maka perutean kabel dan instalasi lainnya mungkin tidak akan sesuai dengan struktur bangunan yang sudah jadi, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pemasangan dan penyesuaiannya. Faktor yang kedua adalah koordinasi dengan pihak terkait. Banyak pihak yang terlibat dalam instalasi listrik dan penerangan outdoor atau eksternal, termasuk kontraktor listrik, arsitek, dan tim konstruksi. Koordinasi yang tepat pada tahap awal dapat memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan tersedia dan dipasang dengan benar sesuai dengan rencana awal. Faktor yang ketiga adalah kemudahan akses. Jika perencanaan dilakukan lebih awal, akan lebih mudah untuk mengakses area instalasi dan menyelesaikan pekerjaan yang penting tanpa mengganggu tahap konstruksi atau renovasi bangunan selanjutnya. Oke, next selanjutnya untuk pencahayaan di ruang privat atau ruang personal, ada pencahayaan untuk dining room atau ruang makan dan juga pencahayaan untuk meja makan. Pencahayaan meja makan. Pencahayaan untuk meja makan harus didesain agar memberikan penerangan yang cukup saat meja tersebut digunakan untuk aktivitas makan. Umumnya, lampu gantung atau lampu yang dipasang di atas meja seringkali digunakan. Lampu-lampu ini harus dipasang sedikit lebih tinggi dari pandangan mata untuk menghindari silau secara langsung. Pencahayaan umum atau general lighting. Meskipun penerangan meja makan menjadi fokus utama, tapi penerangan umum juga sangat penting untuk memberikan cahaya yang cukup seluruh area ruang makan. Hal ini membantu menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan untuk melakukan aktivitas lain di ruang makan selain melakukan aktivitas makan. Desain dan material. Desain dan material lampu pada ruang makan dapat disesuaikan dengan gaya dan furniture ruangan. Sebagai contoh, lampu gantung dapat dipilih berdasarkan ukuran, bentuk, dan bahan dari meja makan untuk menciptakan harmoni visual yang menyatu dengan ruangan. Metode yang personal.
Karena preferensi dan estetika fungsionalitas dapat bervariasi, sangat penting untuk memilih lampu yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuni ruang makan. Hal ini dapat mencakup pemilihan sumber cahaya yang hangat atau sejuk, serta penggunaan sistem pencahayaan yang dapat disesuaikan intensitasnya. Pencahayaan ruang makan yang terencana dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan juga fungsionalitas bagi pengguna ruang. Hal ini juga memberikan suasana yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari seperti bersantap bersama keluarga maupun bersama tamu. Next, selanjutnya pencahayaan untuk ruang dapur atau kitchen. Pencahayaan umum. Pencahayaan ini biasanya diperoleh dari beberapa sumber cahaya seperti lampu plafon atau lampu spotlight dengan warna yang putih hangat atau warm white. Tujuannya adalah untuk memastikan cahaya yang cukup di seluruh area dapur. Pencahayaan di working area atau area kerja. Di area memasak, pencahayaan harus lebih terang untuk mendukung kegiatan memasak dan menyiapkan makanan. Indeks CRI yang tinggi disarankan lebih dari 90 diperlukan untuk area ini agar makanan dan detailnya dapat terlihat secara jelas. Biasanya, pencahayaan di working area dapat menggunakan lampu spotlight terarah ataupun lampu downlight atau lampu spotlight individual. Penempatan lampu harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bayangan saat pengguna bekerja di area tersebut. Area sekitar kompor dan oven. Area ini memerlukan pencahayaan tambahan yang dapat dipadukan, seperti di dalam tudung penyerap asap. Karena area ini dapat terkena minyak dan cairan, maka lampu yang dapat mudah dibersihkan dan dapat dilepas merupakan pilihan yang ideal. Kabinet dapur. Pencahayaan di dalam kabinet dapur dapat diatur untuk menyala secara otomatis saat pintunya dibuka. Hal ini memudahkan proses pembersihan dan pengambilan barang. Area bar dan meja makan. Pencahayaan untuk area ini biasanya menyerupai pencahayaan untuk meja makan pada umumnya, dengan fokus untuk menciptakan suasana yang nyaman tanpa mengganggu aktivitas di dapur. Pencahayaan di dapur tidak hanya tentang fungsionalitas, tetapi juga memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna. Sangat penting untuk memilih sumber cahaya yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan cahaya yang dibutuhkan untuk setiap working area dan memastikan bahwa pencahayaan tersebut mendukung kinerja dan keselamatan saat beraktivitas di dapur. Selanjutnya untuk pencahayaan ruang privat ada ruang kamar mandi atau bedroom, intensitas pencahayaan, dan indeks CRI. Pencahayaan di kamar mandi harus memiliki intensitas yang cukup tinggi untuk memastikan kecerahan yang memadai untuk berbagai aktivitas yang dilakukan, seperti merias wajah dan lainnya. Indeks CRI yang lebih dari 90 sangat disarankan untuk ruang kamar mandi. CRI mengindikasikan seberapa akurat sumber cahaya merender warna dibandingkan dengan cahaya alami. Hal ini penting untuk berbagai aktivitas yang dilakukan di ruang kamar mandi, seperti merias wajah yang memerlukan ketepatan warna. Pantulan dan kontrol silau. Kamar mandi seringkali memiliki permukaan seperti ubin yang mengkilap atau matte dan juga dilengkapi dengan berbagai macam cermin yang bisa menyebabkan pantulan yang signifikan ketika diterangi. Untuk mencegah silau, sangat penting untuk merencanakan jumlah dan penempatan lampu secara seksama. Hal ini bervariasi tergantung pada bahan dan permukaan yang digunakan di setiap ruang kamar mandi. Distribusi cahaya dan pemilihan lampu. Untuk mengurangi silau dan mendistribusikan cahaya dengan benar, harus dipilih perlengkapan lampu yang tepat. Perlengkapan lampu ini harus menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh area ruangan, memastikan tidak ada spot yang terlalu terang
yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau penurunkan jarak pandang. Penyesuaian berdasarkan karakteristik kamar mandi. Jumlah lampu dan intensitasnya akan bervariasi antara satu ruang toilet dengan toilet lainnya, meskipun memiliki dimensi yang sama. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap kamar mandi, seperti lapisan ubin, warna dinding, dan konfigurasi cermin. Secara keseluruhan, desain pencahayaan kamar mandi tidak hanya tentang fungsional, tapi juga melibatkan pertimbangan estetika dan kenyamanan dengan memilih perlengkapan pencahayaan yang tepat dan merencanakan tata letaknya dengan baik. Lighting designer dapat meningkatkan nilai praktis dan daya tarik visual dari ruang kamar mandi. Pencahayaan umum dengan penekanan pada pencahayaan plafon. Untuk pencahayaan umum di dalam ruang kamar mandi, penekanan pada plafon sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai sumber pencahayaan utama. Hal ini membantu menciptakan pencahayaan yang merata dan menyeluruh di seluruh area ruangan. Perhatian mengenai posisi pengguna. Sangat penting untuk memperhatikan posisi orang berdiri atau duduk di dalam ruang kamar mandi, misalnya di depan wastafel atau di bak mandi, untuk menghindari bayangan atau silau yang tidak diinginkan. Hal ini dapat diatasi dengan merencanakan pencahayaan tambahan yang memiliki sifat menyebarkan cahaya seperti di atas cermin atau di kedua sisi cermin. Pencahayaan tambahan ini dapat membantu mengurangi bayangan yang mengganggu dan mengurangi silau yang berlebihan. Pemilihan sumber pencahayaan yang ekonomis dan efisien. Pencahayaan tambahan di sekitar cermin atau di sampingnya memerlukan intensitas pencahayaan yang lebih tinggi daripada pencahayaan standar di dalam ruang kamar mandi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan sumber pencahayaan yang lebih ekonomis dan efisien, seperti lampu LED atau lampu hemat energi. Lampu-lampu ini tidak hanya memberikan pencahayaan yang terang, tetapi juga mengurangi konsumsi energi secara signifikan dibandingkan dengan lampu-lampu konvensional. Dengan memilih lampu sesuai dengan posisi dan kebutuhan di dalam ruangan, serta menggunakan sumber pencahayaan yang efisien, desain pencahayaan pada kamar mandi dapat memberikan keseimbangan antara fungsinya, estetika, dan efisiensi energi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi penggunanya. Perlindungan terhadap area basah atau lembab. Kamar mandi seringkali merupakan area yang lembab atau basah. Oleh karena itu, perlu menggunakan lampu khusus yang memberikan proteksi yang memadai. Lampu ini didesain dengan perlindungan terhadap kelembaban dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi performa dan keamanannya. Hal ini meliputi perlindungan terhadap debu maupun air, serta desain yang tahan terhadap korosi. Menggunakan material instalasi listrik yang diizinkan. Untuk instalasi listrik di kamar mandi, sangat penting untuk menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar keamanan yang berlaku. Bahan-bahan ini harus mampu bertahan dalam kondisi lingkungan lembab dan memberikan perlindungan terhadap resiko listrik dari kebakaran yang dapat terjadi karena kelembaban. Pencahayaan umum yang terang di area basah. Pencahayaan umum di kamar mandi harus dirancang untuk memberikan penerangan yang cukup di area basah secara terang. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan seperti terpeleset atau jatuh di kamar mandi yang dapat terjadi karena jarak pandang yang buruk. Pencahayaan yang baik membantu memastikan bahwa area-area seperti bak mandi, pancuran, atau area basah lainnya terlihat sangat jelas dan aman digunakan. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut dalam desain pencahayaan dan instalasi listrik di kamar mandi, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berfungsi bagi pengguna. Next, selanjutnya pencahayaan untuk ruang privat atau ruang personal. Yang selanjutnya ada pencahayaan untuk tangga atau stairs. Memandang tangga sebagai area transportasi atau area untuk berjalan.
Ketika merancang pencahayaan untuk tangga, sangatlah penting untuk memperlakukan tangga sebagai jalur lalu lintas yang digunakan secara teratur. Oleh karena itu, tingkat kecerahan yang sesuai minimal 100 lux harus dipenuhi. Hal ini penting untuk keamanan dan kenyamanan pengguna tangga. Memastikan jarak pandang yang cukup untuk melihat setiap anak tangga dengan jelas. Pencahayaan yang umum dan konsisten sangat penting. Pencahayaan yang umum dan konsisten sangat penting untuk penerangan di tangga. Hal ini akan membantu pengguna untuk melihat dan menggunakan tangga dengan aman, terutama ketika kondisi cahaya alami kurang memadai. Pencahayaan yang konsisten juga akan membantu mengurangi bayangan yang tercipta yang mengganggu dan meningkatkan keamanan di sekitar tangga. Mengembangkan dan menekankan visibilitas dari setiap anak tangga. Selain pencahayaan umum atau general lighting, pengembangan dan penekanan pada setiap anak tangga dapat dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan pencahayaan tambahan atau sorotan pada setiap step anak tangga. Hal ini membantu dalam membedakan setiap step anak tangga dan membantu pengguna secara visual. Distribusi cahaya yang menyeluruh. Untuk mencapai distribusi cahaya yang menyeluruh di area tangga, lampu yang memancarkan cahaya secara luas atau memiliki sifat penyebaran cahaya yang baik dapat digunakan. Misalnya lampu dengan penutup yang menyebarkan cahaya atau lampu difus. Pencahayaan dari atas, langit-langit dan dinding. Pencahayaan di tangga sebaiknya dimulai dari atas, seperti dari lampu dinding dan plafon. Cara ini membantu memastikan bahwa seluruh tangga diterangi secara merata dari atas ke bawah. Dengan merencanakan perencanaan tangga dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, dapat dipastikan bahwa tangga tidak hanya terang, tetapi juga aman dan nyaman untuk digunakan oleh pengguna. Ini adalah tahapan penting dalam desain ruang interior untuk meningkatkan keamanan dan estetika. Peran posisi tangga dalam perencanaan pencahayaan. Posisi tangga di dalam ruangan sangat mempengaruhi cara penataan cahaya. Tangga yang sering digunakan oleh banyak orang membutuhkan pengaturan pencahayaan yang efisien dan mudah untuk diatur. Penggunaan saklar individu atau sensor gerak. Tangga yang sering digunakan dapat lebih mudah diatur dengan menggunakan saklar individual untuk setiap tingkat tangga atau dengan menggunakan sensor gerak yang dikontrol oleh waktu. Pengaturan ini memungkinkan pencahayaan secara otomatis menyala saat orang menggunakan tangga dan secara otomatis akan mati saat tidak ada aktivitas sehingga mengoptimalkan efisiensi energi. Jaminan keamanan bagi pengguna tangga. Poin utama dari penataan pencahayaan tangga adalah memastikan keselamatan bagi penggunanya. Cahaya yang cukup dan sesuai akan membantu pengguna melihat setiap step anak tangga dengan jelas, sehingga mengurangi resiko kecelakaan seperti terpeleset atau jatuh. Kombinasi pencahayaan dengan lampu ruangan yang berdekatan. Pencahayaan tangga juga bisa diatur dengan menghubungkannya pada lampu ruangan yang berdekatan. Sebagai contoh, pencahayaan tangga dapat dinyalakan secara bersamaan dengan lampu di ruang terdekatnya untuk menciptakan pengalaman pengguna yang harmonis dan terintegrasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam perencanaan pencahayaan tangga, perancang dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan hemat energi. Hal ini tidak hanya meningkatkan fungsi tangga sebagai jalur navigasi, namun juga memberikan kepuasan bagi pengguna di dalam ruangan.